Oke ya, saya punya Hyundai Ioniq. Kita mau mendemokan soal kita parkir ya. Setelah kita parkir berhenti sampai misalnya di rumah kita mau parkir, kita langsung P-kan saja, sudah kondisi P, kita matikan mesinnya. Nah, saya mau tahu, saya turun nih. Saya mau tahu nih, makan setrumnya berapa sih mobil saya setelah parkir. Nah, ini kita lock. Ya, udah lock, sudah terkunci. Kita mau tahu. Setelah selesai parkir, ya, mobil saya ini nyedot arus 7,8 ampere. Sekarang saat ini 7,1 ya. Mobil ini nggak bisa didorong ya. Jadi kondisi P. Makan setrumnya 7,1 ampere. Ya. 7,1 ampere makan setrumnya. Dan saat ini masih tetap nyedot nih. Ya, masih tetap nyedot 7 amperan. Saat ini 6,9 ampere. Jadi si aki 12 volt ini mengeluarkan ke sistem saat ini 6,9 ampere dan ini nyedotnya lama banget loh. Ya. 6,9 ampere. Dan ini tidak berubah ke 0 secara cepat, tapi lumayan lama nih. Video saya mungkin sudah 1 menit 30 detik ya. Jadi kondisi parkir, pintu terkunci, masih nyedot 6,9 ampere dari aki untuk supply ke sistem. Tuh. Jadi kalau aki nggak sehat pasti akan tekor. Nah, sampai saat ini masih nyedot 7 ampere ya. Ini boros banget loh. Boros aki sekali. Nah, nanti kita akan bandingkan ya, bandingkan dengan kita parkir dengan kondisi netral. Tujuannya apa? Supaya pada saat parkir paralel Anda bisa netral, jadi mobil bisa didorong. Apakah sama konsumsinya, listriknya? Nah, kita mau buktikan ya, karena kan kasus yang viral ya. Nah, ini masih nyedot 7 ampere loh. Sadis ya. Ini masih nyedot 7 ampere. Padahal mobil udah mati. Ya, udah mati loh. Masih nyedot 7 ampere. Dari aki harus mengeluarkan ke sistem sampai dia shutdown. Ini kondisi mobil P, tidak bisa didorong nih. Nggak bisa didorong bro. Ya, masih makan 7 ampere. Nanti kita coba bandingkan pada saat dia kondisi parkir di persnelingnya N. Nah, ini turun tuh. Tadi saya dengar suara relay off, tak gitu ya. Nah, dia turun tuh ke 4,3 sekarang. Jadi dia cut off-nya lama banget ya. Kalau mobil-mobil Toyota cepet loh. Saat ini berapa tuh terbaca? 2,8. Lampunya mati. Saat ini terbaca 1,9 bro. 1,9 ampere. Ya, masih 1,9 ampere loh. Lumayan boros ini. Ya, jadi kalau aki nggak sehat sih bener-bener. Ya, jadi kita mau bandingkan, kita mau buktikan kalau pada saat parkir netral yang kasus viral itu banyak sales, banyak supervisor, banyak kepala bengkel mungkin semua bilang kalau parkir paralel nyedot aki. Apakah benar? Nah, kita mau coba buktikan gitu ya. Jadi kita buktikan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Kita orang teknis harus ada bukti ya. Masih 1,8 loh. Ini video udah 4 menit 30 detikan. Jadi masih makan setrum 1,9. Jadi kondisi standby begini makan 2 ampere bro. Dari aki 12 volt keluarkan ke sistem ya. 1,9 1,4 saat ini. 1,4 sih lampunya.
ya, 1,4, 1,3 ya. Dia kalau bener-bener idle mestinya di 0,7 nih. Masih 1,4 loh, gile. Jadi kalau aki nggak sehat sih bener-bener loh. Jadi kita mau buktikan nih nanti dibandingkan dengan parkir netral, ya, apakah setrumnya lebih gede. Jadi kalau setrum lebih gede artinya kan lebih boros akinya. Nah itu yang bisa membuat tekor. Nah kita akan buktikan. Sedangkan ini parkir dengan kondisi P aja makan setrumnya gede. Itu ya, 1,4 loh saat ini tuh, nggak turun-turun tuh. Ya, 1,4 nih, nggak turun-turun. Ya. Tuh. 1,4 nggak turun-turun. Ya, jadi tuh 1,4 ya. Jadi nggak turun-turun loh. Ini kondisi P aja 1,4. Gimana kalau kondisi N? Kalau kondisi N, kalau hasilnya sama juga ya berarti parkir netral nggak makan setrum, ya, nggak makan setrum, sama aja. Jadi pernyataan yang dikatakan kalau Hyundai Ioniq parkir netral nggak bisa parkir netral karena akinya standby bikin dia tekor, kita bisa bantah ya. Saya sih berharap orang petinggi Hyundai ya bisa konfirmasi, tapi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja. Saya orang teknis, orang lapangan, jadi lebih baik ya kita praktek sendiri. Lama loh, masih mengeluarkan setrum 1,4 ampere. Ini dari aki 12 volt loh, mengeluarkan ke sistem ya 1,4 ya 1,4 loh, masih tuh lama banget loh. Nah ini yang bisa buat aki tekor ya. Kenapa aki tekor? Kalau akinya nggak sehat karena nyedot terus nih, sistem kelistrikan di mobil nyedot aki 12 terus nih ya, nyedot terus. Nah nyedot terus itu kalau akinya nggak sehat bener-bener loh bisa dorong mobilnya ya, bukan bisa dorong, bisa di towing. Ya tuh 1,4 terus-terusan tuh ya, gila nih. Kalau aki nggak sehat sih bener-bener loh. Nah turun 0,7 ya, tadi relay apa nggak tahu off tuh, tek 0,7. Jadi sistem kelistrikan ini mobil banyak banget. Relay di sini saya tadi dengar ada bunyi tek pertama dari 7 turun ke 1,4 ampere. Tapi tadi barusan ada relay di sini saya bunyi tek turun baru dia 0,7. Jadi dia standby di 0,7 ini mobil. Itu wajar ya kalau menurut saya, karena kan dia ada sistem alarm, ada sistem bluelink-nya dia, jadi memang butuh setrum. Tapi 0,7 wajar ya, 1-2 hari. Kalau ini 60 ampere, kalau dipakai 1 ampere bisa 60 jam ya. Mestinya kan teorinya begitu ya. Jadi 60 jam berarti 5 hari, bisa tahan 5 hari. Jadi kalau setidaknya mobil harus dinyalakan selama mungkin 5 hari ya. Kalau enggak aki soak. Ya, kalau itu teori dari konsumsi. Ini kan 0,7, kita anggap konsumsinya 0,7 jadi 1 ampere. 1 ampere ini 60 ampere artinya kan bisa gimana tuh ngitungnya tuh, saya jadi bingung gara-gara tetangga keluar nggak nyapa nggak enak. Jadi makan 1 ampere artinya bisa 60 jam ya, 60 jam 60 jam itu 5 hari ya
Ya bener kan, 5 hari ya, 1 jam 24, 2 hari 50, oh 3 harian dong. Oh, lumayan boros nih, 3 hari harus starter dong. Ya, 0,7. 0,7. Nah, kita akan coba parkir. Halo, parkir paralel. Ya. Kita coba akan parkir netral, bukan parkir paralel. Aduh, saya nggak bisa megangin handphone lagi nih. Intinya adalah parkir netral. Caranya ada di video saya yang lainnya, jadi tahu kan. Matikan dulu parking brake. Parking brake mati, shifter di N, sambil mencet start stop button. Ya, ini kondisinya P nih. Oke, kita coba matikan ya. Saya nggak tahu nih. Gimana nih cara naruh kameranya? Oke, gini aja deh. Tuh. Salah, gagal. Gagal karena shifternya dan kondisi itunya nggak bareng. Nah, ini berhasil. Nah, kondisinya N ya. Jadi ini mobil kita mau keluar, kita parkir, kita lock. Nah, mobil ini bisa didorong nih. Bisa didorong ya. Bisa didorong. Saat ini makan 7 ampere. Nah, kita akan lihat sama nggak karakternya pada saat dia di P. Sama ya, kelihatannya nih. Makannya 7 ampere juga. Kita akan pantau dia sampai turun ke berapa nih. Jadi tadi kalau yang kondisi P adalah dari 7 ampere turun ke 1,4, kemudian turun ke 0,7, itu lama juga ya. Nah, saat ini adalah kondisi parkir netral 7 ampere. Kita tunggu sebentar, dia pasti akan turun ke 1,4 juga setelah relay di sini tak. Kemudian akan turun ke 0,7 setelah relay yang di sini juga tak. Ya, saya nggak tahu relay apa itu, pokoknya intinya saya dengar seperti itu. Saat ini 7 ya, ini mobil bisa di maju mundur nih. Nih, tuh saya buktikan tuh. Ya. Tuh. Sama, masih makan 7 ampere. Jadi kenapa saya bikin video ini, saya mau membantah sales-sales Hyundai. Saya mau membantah SA, saya mau membantah kepala bengkel yang bilang nggak bisa parkir paralel karena makan aki. Tapi kalau orang Hyundai Koreanya yang ngomong memang nggak bisa, ya udah. Ya, tapi katanya kan di luar negeri nggak ada itu istilah parkir paralel, harus netral, katanya ilegal, takut mobilnya jalan. Tapi di Indonesia mah diganjel batu, bro. Ya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja, jadi Anda sebagai sesama pemilik nih, karena kebetulan saya mobilnya punya, gitu ya. Jadi kita buktikan nih, 7 ampere. Kapan turunnya? Ataukah dia tidak turun karena shift by wire-nya netral? Ya, kita tunggu terus sampai dia turun nggak ke 1,4. Kalau pada saat parkir P dia turun ke 1,4, tunggu beberapa menit. Ya, masih 7 ampere, bro. Turun nggak nih kira-kira? Kalau memang nggak boleh parkir paralel dalam kondisi netral, artinya dia nggak akan turun, dia akan 7 terus. Nah, tuh bunyi tak turun tuh. Tadi tak nih relay di sini nih. Turun. Turun nih. Tuh, turun. Turun. Turunnya di 3 nih sekarang nih. Di 3 ampere turunnya tuh. Turunnya di 3 ampere, bukan di 1,4. Apakah ini yang dimaksud? Oh enggak, udah turun.
berapa sih, 1,9 di 2 ampere lah saat ini. 1,98 ya. Turun nih. Cuman turunnya nggak ke 1,4. Turunnya di 1,9. Nah, kita akan tungguin nih. Dari 1,9 ini turun nggak ke 0,7. Misalnya kalau dia turun ke 0,7, berarti antara parkir paralel kondisi netral dengan parkir kondisi shifternya P, ya sama. Tapi kalau dia nggak turun, berarti memang tidak disarankan untuk netral. Kenapa? Karena makan aki. Nah, ini kita buktikan justru. Kenapa demikian? Ya nggak tahu nih sistemnya Hyundai kok begitu. Lama sekali ya. Lama sekali untuk cut out aki 12 voltnya. Turunnya lama banget, bro. Oh, saat ini 1,4 tuh sama. 1,4 tuh, 1,43 apa 45 tuh. 1,4 saat ini. Jadi kita tinggal nunggu 0,7 baru bisa kita simpulkan ya. Jadi saya mau membantah tuh SA, SPV, sales mobil ini bisa parkir paralel atau tidak. Ya, parkir paralel bisa, kondisi netral bisa, makan aki atau tidak. Nah, ini kita sedang buktikan. Jadi buat Anda orang awam, apa sih? Kadang-kadang orang nggak mengerti karena banyak sekali orang-orang yang cuman asal bunyi, ya nggak mengerti, nggak paham. Ini adalah alat namanya ampermeter. Ampermeter ini apa? Tang ampere, ampermeter dengan cara ditang, tuh diklem. Ya, ada lagi ampermeter lain yang cara kerjanya mesti di seri, tapi ini menggunakan medan elektromagnet, jadi hanya dengan ditangkan, diklem, bisa tahu arusnya berapa. Ya, arusnya bisa berapa. Jadi alat ini Anda bisa pakai juga untuk ngecek kondisi aki, kondisi AC di rumah Anda. Freonnya habis, pasti ampere kecil. Gitu ya. Jadi kegunaan alat ini banyak. Nah, ini salah satunya saya pakai untuk menguji di mobil saya ini. Jadi kalau kita gunakan, kita bisa tahu nih berapa sih konsumsi listriknya gitu loh. Saat ini masih 1,4 ya. Jadi 1,4 ini adalah listrik yang dikeluarkan oleh aki ke sistem. Keluar nih. Jadi aki ini mengeluarkan listrik untuk ke sistem. Ya, 1,4 saat ini. Kalau dia akan turun ke 0,7 berarti antara parkir paralel, berarti antara parkir menggunakan metode giginya N ataupun itu P sama setrumnya ya. Nah, kita masih nunggu ya. Jadi alat ini untuk mengukur arus listrik ya. Kenapa sih Ioniq banyak kasus mogok? Karena konsumsi mobilnya itu listriknya boros ya. Kenapa boros? Mestinya langsung cut out dong ya. Kalau udah off semua cut out. Jangan lama-lama. Ini lama banget loh. Ya, cut outnya lama banget. Mungkin dia mikir kali ya. Saya nggak tahu dia mikir apa. Mobil saya versi Blueling ya. Mungkin yang nggak Blueling juga sama lah. Jadi jangan nyalain Blueling katanya boros listrik. Enggak lah kalau menurut saya. Blueling kan hanya modem. Ya, modem konsumsi listriknya paling berapa miliampere saja. Ya, masih 1,4. Ya, masih 1,4. Jadi Blueling kan hanya sebuah modem yang bisa komunikasi dua arah dari handphone, kirim perintah ke server, dari server masukin ke receiver di mobil, suruh nyalain AC, suruh nyalain klakson. Kan begitu doang. Ya, jadi Bluelink-nya receiver-nya hanya berupa modem ya, 4G apa 4G itu nggak makan setrum banyak lah. Kita dulu, saya lulus dari teknik elektro juga kan mainnya begitu. Bikin switch saklar di rumah menggunakan sinyal GSM waktu itu 2G. Masih 1,4 ya. Nggak turun-turun nih. Oh, udah 0,7 tuh. Tadi barusan bunyi tak 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 di situ tuh. Relay apa nggak tahu. 0,7 tuh sama ya. Jadi kesimpulannya apa? Parkir paralel, kondisi netral ataupun parkir biasa di kondisi P tidak memakan aki. Ya.
Kenapa aki Ioniq bisa cepat habis? Karena sistemnya cutout-nya lama. Jadi kalau aki nggak sehat, wassalam mobil Anda. Ya, oke. Jadi saya yakin parkir mobil netral, mobil ini aman. Ya, selama aki mobil Anda sehat. Ya, dan saya juga nggak mau sih parkir paralel. Kenapa didorong-dorong? Banyak orang, ya ini mobil mahal bro. Ya, Anda tahu nggak? Ini nih, 4 juta bro, beginian doang. Kenapa saya tahu nih 4 juta? Kemarin saya mau bolongin nih. Ya, ini saya lagi asuransi lagi. Tuh. Kalau nggak salah ini molding ini 4 juta. Ya, jadi mobil Ioniq ini mahal bro. Jadi kalau didorong-dorong ya keserempet, ganti-ganti spoilernya itu jutaan. Ya memang ada asuransi 300.000, tapi saya lagi drop ke Simpruk, antri bro, ya perkara 300.000 tapi mobil ditinggal seminggu terus antri, ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Mobil ini bisa parkir paralel kondisi netral, tapi saya juga nggak mau. Kenapa? Didorong-dorong bro, mobil mahal didorong-dorong. Ya, oke, terima kasih sudah menonton.